Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Goib Misteri. Kali ini Mimin akan menceritakan tentang 10 marga keturunan Nabi Muhammad SAW yang banyak di negeri Yaman dan sampai masyhur ke Nusantara. Jangan berlama-lama lagi. Mari kita dengarkan ceritanya. Marga keturunan Nabi Muhammad SAW yang banyak di Yaman semuanya bermuara kepada Imam Muhammad Al-Mauladawilah. Beliau adalah wali yang nasabnya bersambung kepada Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, sesepuh para habib atau sayyid di Yaman dan Asia Tenggara. Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam yaitu tahun 574 sampai 653 Hijriah sendiri adalah anak cucu dari Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, keturunan Nabi yang hijrah pertama ke Yaman. Beliau generasi ke-8 keturunan Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Husain bin Ali, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bila kita berbicara mengenai marga-marga keturunan Nabi Muhammad di Yaman, maka kita akan tertuju kepada sosok Imam Muhammad Mauladawilah. Beliau memiliki anak bernama Imam Abdurrahman As-Saqaf, atau As-Segaf, yang menjadi payung dari semua marga-marga Habib di Yaman maupun di Asia Tenggara. Dalam sejarah Hadramaut Yaman, marga Habaib tertua ialah As-Segaf yang merupakan gelar bagi Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mauladawilah, yaitu generasi ke-22 dari Rasulullah SAW. Beliau wafat di kota Tarim pada tahun 819 Hijriah dan mempunyai 13 putra dan 7 putri. Dari anak keturunan beliaulah lahir Fam dan marga Habaib yang kini tersebar di Yaman maupun di Indonesia. Biasanya nama marga Habaib diambil dari gelar seorang ulama yang dihormati pada zamannya. Dalam buku sejarah, silsilah dan gelar keturunan Nabi Muhammad di Indonesia, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, India dan Afrika, karya Sayyid Idrus Alwi Al-Masyhur disebutkan ada 114 marga Habib tersebar di berbagai negara termasuk di Yaman. Di Indonesia sendiri ada 68 marga Habaib yang eksis hingga sekarang. Populasi para Habaib ini mencapai jutaan orang tersebar di Yaman dan berbagai negara termasuk di Asia Tenggara. Yaman memang dikenal sebagai kampungnya zuriyah Nabi karena menjadi tempat hijrah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yaitu kakek buyut dari Imam Abdurrahman As-Segaf dari Basra, Irak pada tahun 319 Hijriah atau tahun 898 Masehi. Semula tanah Hadramaut Yaman penuh dengan kaum Khawarij dan Syiah Zaidiyah. Namun, berkat kehadiran dan dakwah para keturunan Nabi ke Hadramaut, kaum Khawarij berputar haluan ke mazhab Sunni Syafi'i. Berikut 10 marga Habaib yang banyak di negeri Yaman dan sampai masyhur ke Nusantara. 1. As-Saqaf atau As-Segaf. Yang pertama kali digelari As-Saqaf ialah Waliullah Imam Abdurrahman bin Muhammad Mauladawilah. Imam Abdurrahman As-Segaf merupakan putra dari Imam Muhammad Mauladawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Faqih Muqaddam. Ibunda Imam Abdurrahman As-Segaf bernama Syarifah Aisyah binti Abu Bakar Al-Wara bin Ahmad bin Muhammad Faqih Muqaddam. Beliau digelari As-Segaf yang bermakna atap karena kedudukan beliau di antara para wali di zamannya bagaikan kedudukan atap dalam rumah, sebab saking tinggi dan luhurnya derajat kewalian beliau. Beliau adalah wali kutub yang menjadi pelindung umat, ulama dan para wali di zamannya. Imam Abdurrahman As-Segaf memiliki 7 anak perempuan, yaitu Maryam, Bahiyah, Fatimah, Asma, Aisyah, Alwiyah As-Sugra dan Alwiyah Al-Kubra. Semua adalah wanita mulia dan ahli ibadah. Sedangkan anak laki-lakinya berjumlah 13 orang. 6 yang keturunannya terputus yaitu Umar Muhdar, Muhammad, Ahmad, Jafar, Syekh dan Hasan. Sedangkan 7 lainnya yang tetap lestari menurunkan marga As-Segaf serta marga-marga lain. Antara lain Abu Bakar As-Sakran, Ali, Alwi, Abdullah, Agil, Hussein dan Ibrahim. As-Segaf termasuk marga generasi awal, sehingga banyak marga lain yang merupakan keturunan dari As-Segaf. Imam Abdurrahman As-Segaf lahir di kota Tarim, Yaman, tahun 739 Hijriah, dan wafat di kota yang sama tahun 819 Hijriah dan dimakamkan di Zanbal bersama datuk-datuknya. 2. Al-Atos.
Mereka adalah keturunan Waliullah Abdurrahman bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Assegaf. Pemberian gelar Al-Atos dikarenakan keramatnya, yaitu bersin di dalam perut ibunya seraya mengucapkan Alhamdulillah yang didengar oleh ibunya. Yang pertama kali bersin dalam perut ibunya yaitu Aqil bin Salim, saudara kandung Syekh Abu Bakar bin Salim. Selanjutnya gelar itu dipakai anaknya bernama Abdurrahman. Sedangkan anaknya bernama Muhammad dan Zain memakai gelar Al-Aqil bin Salim. Bersin dalam bahasa Arab yaitu Atosa dan orang yang bersin disebut Al-Atos. Waliullah Abdurrahman bin Aqil bin Salim dilahirkan di kota Lisik, Hadramaut, Yaman. Beliau dikaruniai 5 anak lelaki. 3 di antaranya melanjutkan keturunan beliau, yaitu 1. Abdullah. Keturunannya berada di Yafi, Hadramaut. 2. Aqil. Keturunannya Al-Atos Al-Aqil, atau Quraidoh. 3. Umar yaitu Sohib Ratib Al-Atos keturunannya sebagian besar berada di Indonesia. 3. Al-Idrus atau Al-Idrus. Mereka adalah keturunan Waliullah Abdullah bin Abi Bakar As-Sakron bin Abdurrahman Assegaf. Dinamakan Al-Idrus karena merupakan gelar pemimpin para wali dan nama yang agung untuk seorang sufi. Ada juga yang mengatakan nama Al-Idrus berasal dari kata Utairus yang dalam bahasa Indonesia berarti bersifat seperti macan atau singa. Singa adalah raja hutan dan Aidrus adalah pemimpin para wali di zamannya. Beliau dilahirkan di Tarim pada tahun 811 Hijriah. Dikaruniai 5 putra yaitu Abu Bakar, Muhammad, Alwi, Syekh dan Husin. Dari kelima anak lelaki hanya 3 yang meneruskan keturunan yaitu 1. Alwi menurunkan keturunan Al-Aidrus, Al-Ahmad Al-Muhtaji. Keturunannya berada di Bor, di Syam, di Dafar Hadramaut, dan di Jawa. 2. Husein menurunkan keturunan Al-Aidrus, Al-Umar bin Zain, Al-Ismail, Al-Hazem, At-Sibi, Al-Maigab, yang menurunkan Ahmad Syarim, Hasan bin Abdullah, Abbas bin Abdullah, Waliullah Habib Husein bin Abu Bakar, Luar Batang. 3. Syekh menurunkan keturunan Al-Aidrus, Esh Salabiah dan Ali Zainal Abidin. 4. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang pertama kali dijuluki Syekh Abu Bakar bin Salim ialah Waliullah Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Imam Abdurrahman Assegaf. Gelar yang disandang karena beliau seorang guru besar dalam ilmu agama dan seorang pemimpin. Beliau adalah seorang sufi yang bergelar Wali Kutub. Syekh Abu Bakar bin Salim lahir di Tarim pada tahun 919 Hijriah. Dikaruniai 13 anak lelaki dan yang menurunkan keturunannya 9 orang anak, bernama Husin, Hamid, Umar, Hasan, Ahmad, Soleh, Ali, Syaihon, Abdullah. Dari anak-anaknya itu menurunkan keluarga Al-Hamid, Al-Mudor, Al-Hiyat, Al-Hamur, Al-Hadar, Abu Futaim, dan bin Jindan. Syekh Abu Bakar bin Salim wafat di kota Inat tahun 992 Hijriah. 5. Al-Hadad. Yang pertama kali dijuluki Al-Hadad ialah Waliullah Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad Masrafah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi, Amu Al-Faqih. Habib Ahmad bin Abi Bakar adalah Waliullah yang menyembunyikan kewaliannya. Beliau digelari Al-Hadad karena sering bergaul dengan seorang pandai besi dan sering berada di tempat penempaan besi. Selain beliau ada pula seseorang yang bernama Ahmad dari golongan Alawiyin yang terkenal mempunyai banyak pengikut dan menyebut Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar dengan Al-Hadad atau pandai besi. Orang-orang menyebut Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar dengan Al-Hadad yaitu penempa kalbu. Waliullah Ahmad Al-Hadad dilahirkan di Tarim. Dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama Alwi. Keturunan ke-31 dari Rasulullah ialah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad yaitu Sohib Ratib Al-Hadad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad bersaudara dengan Al-Habib Umar bin Alwi Al-Hadad. 6. Al-Habsyi. Marga Al-Habsyi diturunkan oleh Imam Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad As-Syanbal bin Muhammad Asadillah bin Hasan Aturabi bin Ali bin Muhammad Faqih Muqaddam. Kakeknya adalah Datuk Marga As-Syanbal. Sedangkan saudaranya, Imam Alwi bin Ali adalah Datuk Marga As-Syatiri. Jadi Al-Habsyi dan As-Syatiri merupakan saudara, cucu-cucu dari As-Syanbal. Al-Habsyi adalah nisbah ke negeri Habasyah yang kini menjadi negara Ethiopia.
Selama 20 tahun Imam Abu Bakar Al-Habsyi berdakwah dan mengislamkan banyak orang di sana. Karena itu beliau kemudian digelari Al-Habsyi. Meskipun beliau lahir dan wafat di Tarim, Yaman. Imam Abu Bakar hanya memiliki seorang anak bernama Alwi, di mana melalui Alwi inilah semua keturunan Al-Habsyi berasal. Alwi bin Abu Bakar memiliki 4 putra. Pertama bernama Hussein yang terputus. Kedua dan ketiga bernama Ali yang menurunkan Al-Habsyi di Makkah dan Abdurrahman yang keturunannya banyak di Indonesia. Terakhir bernama Ahmad Sohib Syib yang menurunkan submarga Syabsyabah serta Al-Habsyi di seluruh dunia. Imam Ahmad bin Zain dan Habib Muhammad bin Idrus, Gubah Ampel adalah keturunan dari Ahmad Sohib Syib. Imam Abu Bakar Al-Habsyi wafat di kota Tarim dan dimakamkan di Zanbal pada tahun 857 Hijriah. 7. Syahabuddin atau Syahab atau Syihab. Yang pertama kali dijuluki Syahabuddin ialah Waliullah Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad Syahabuddin bin Abdurrahman bin Asis Syaikh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf. Syahabuddin ini gelar yang dinisbatkan kepada ulama yang terkenal dengan keluasan ilmu mereka dan mempunyai banyak karya tulis pada zamannya. Habib Ahmad Syahabuddin Al-Akbar dan cucu beliau Habib Ahmad Syahabuddin Al-Ashgor adalah waliullah yang terkenal dan pantas menggunakan gelar tersebut, maka keduanya diberi gelar Syahabuddin. Hal itu disebabkan keagungan dan keluasan ilmu mereka. Setiap anak cucu Al-Habib Syahabuddin Al-Ashgor disebut bin Syahab kecuali beberapa keluarga mereka yang dikenal dengan gelar lain seperti Al-Masyhur dan Az-Zahir. Adapun Al-Hadi adalah anak cucu pamannya yaitu Al-Habib Muhammad Al-Hadi bin Ahmad Syahabuddin Al-Akbar dan anak cucu saudaranya Al-Hadi bin Abdurrahman bin Ahmad Syahabuddin Al-Akbar. Waliullah Syahabuddin Al-Akbar lahir di Tarim dikaruniai 3 anak lelaki yaitu 1. Muhammad Al-Hadi, 2. Abdurrahman Al-Qadi bin Syahabuddin Al-Akbar dan 3. Syahabuddin bin Abdurrahman Al-Qadi. Waliullah Ahmad Syahabuddin Al-Ashgor wafat di kota Tarim tahun 946 Hijriah. 8. Bin Sumaid. Yang pertama kali digelari Al bin Sumaid ialah Waliullah Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi, Amu Al-Faqih. Gelar yang disandang beliau karena masa kecilnya dipakaikan oleh ibunya sebuah kalung dari benang yang biasa disebut Sumaid. Ketika sedang berjalan kalung itu jatuh dan sang ibu enggan berbalik untuk mengambilnya. Ibu dan puteranya berjalan terus dan membiarkan kalung itu tertinggal. Sedangkan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira sang ibu tidak mengetahui kalau kalung anaknya jatuh dan berusaha memberitahu dengan berteriak Sumaid. Maka sejak itu anak tersebut dijuluki Semit. Waliullah Muhammad bin Semit lahir di Tarim. Dikaruniai seorang anak lelaki bernama Abdullah yang menurunkan keturunannya di Tarim, Shibam, Taribah, Goroh, Hadramaut, Zanzibar dan Indonesia. Waliullah Muhammad bin Semit wafat di kota Tarim tahun 950 Hijriah. 9. Al-Jufri. Orang pertama yang dijuluki Al-Jufri ialah Waliullah Abu Bakar bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau dipanggil oleh datuk dari ibunya Waliullah Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Mauladawilah dengan sebutan Jufrati yang berarti anak kecil kesayangan berbadan gemuk dan kekar. Setelah dewasa ia menjadi seorang ahli dalam ilmu Jafar, suatu rumus-rumus menggunakan huruf dan angka yang ditulis di atas kulit Jafar atau anak kambing. Pada suatu hari beliau kehilangan kitabnya yang berisi ilmu Jafar. Beliau mencarinya sambil berkata Jafri. Maksudnya kitab ilmu Jafarku. Maka mulai sejak itu beliau disebut Al-Jufri. Waliullah Abu Bakar bin Muhammad Al-Jufri dilahirkan di Tarim dikaruniai 5 anak lelaki yaitu Muhammad, Abdullah, Ahmad, Alwi Al-Hawas dan Umar. Dari kelima anak yang terputus keturunannya adalah Muhammad dan Abdullah. Sedangkan 3 anak lainnya menurunkan keturunan Al-Jufri seperti Al-Kaf, Esh-Safi dan Al-Bahar. Waliullah Abu Bakar bin Muhammad Al-Jufri wafat di kota Tarim tahun 860 Hijriah. 10. Jamalulail. Jamalulail adalah gelar untuk Imam Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Keturunannya terputus dan Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Mu'alim bin Muhammad Asadillah bin Hasan At-Turabi. Gelar yang disandang beliau karena selalu mengisi malam harinya dengan ibadah sholat, membaca Al-Quran, sholawat, serta zikir lainnya. Ini dilakukannya selama hidupnya karena itu beliau digelari Jamalulail.
Waliullah Muhammad Jamalulail lahir di kota Tarim. Dikaruniai dua anak lelaki yaitu Abdullah bin Muhammad Jamalulail. Dari kedua cucunya Abdullah bin Ahmad dan Muhammad bin Ahmad menurunkan Al-Jamalulail yang berada di Hadramaut, Makkah dan India serta sebagian di Aceh dan Pulau Jawa. Ali bin Muhammad Jamalulail menurunkan keturunan leluhur Al-Qadri, Al-Asiri, Al-Baharun dan Al-Junaid. Beliau wafat di kota Tarim pada tahun 845 Hijriah. Sekian penjelasan tentang 10 marga habaib yang banyak di negeri Yaman dan masyhur di Indonesia. Selain dari 10 marga habaib tersebut masih banyak marga habaib yang masyhur. Sekian penjelasannya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan tersebut. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share and comment agar channel ini dapat berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.